Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Cirahong merupakan jembatan kereta api yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini berdiri melintasi Sungai Citandui dan menjadi jalur tetap bagi kereta api yang keluar atau menuju stasiun Manonjaya, daerah operasi 2 Bandung. Dibangun pertama kali pada tahun 1893 oleh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini merupakan bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa. Jembatan Cirahong memiliki arsitektur yang unik satu-satunya di Indonesia. Konstruksi besi baja disusun bertingkat dengan rusuk pelat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas. Namun di balik kemegahan dan keunikan jembatan Cirahong ini, tersimpan sebuah kisah mistis di awal pembangunannya. Berdasarkan hasil investigasi tim Kisah Tanah Jawa, diketahui bahwa awal pembangunannya untuk membangun jembatan Cirahong, penunggu Sungai Citandui meminta tumbal sepasang pengantin baru. Waduh, serem banget ya sahabat. Kisah bermula ketika pemerintah Hindia Belanda di Indonesia hendak membangun sebuah jembatan kereta api sebagai sarana transportasi yang menghubungkan antara jalur timur dan selatan. Perwakilan Hindia Belanda kemudian mendatangi salah seorang sesepuh desa bernama Sukasna. Sukasna mengatakan bahwa pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar karena tergendala hal-hal yang mistis. Namun pemerintah Hindia Belanda tak langsung percaya dan hanya dianggap sebagai bualan belaka. Namun saat pembangunan mulai terlaksana, banyak terjadi gangguan yang tidak dapat dicerna nalar. Sungai Citandui sering tiba-tiba menjadi banjir padahal tidak ada hujan. Hal ini menyulitkan dalam proses pemasangan pondasi jembatan. Pihak Hindia Belanda kemudian kembali menghubungi Sukasna dan meminta bantuan. Sukasna mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib penunggu Sungai Citandui. Diketahui bahwa lokasi yang akan digunakan sebagai tempat membangun jembatan kereta api dihuni oleh sepasang siluman ular bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Siluman tersebut mengaku terganggu karena manusia mengganggu kediamannya tanpa izin. Sukasna mencoba bermediasi. Nyai Odah dan Aki Bohang memberikan satu syarat dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong hingga dapat tetap berdiri sampai ratusan tahun. Syarat tersebut yaitu tumbal sepasang pengantin cantik dan tampan yang perawan dan perjaka untuk diangkat sebagai anak mereka. Syarat kemudian disampaikan kepada pihak Hindia Belanda. Nah, sangat kebetulan sekali saat itu tersiar kabar bahwa ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang akan melangsungkan pernikahan. Rencana jahat kemudian diatur oleh Hindia Belanda. Para centeng disiapkan untuk menculik pasangan pengantin baru itu. Setelah selesai melangsungkan akad, sepasang pengantin baru kemudian dijemput oleh para centeng Belanda dengan dalih diundang oleh pemimpin proyek pembangunan jembatan untuk menyerahkan hadiah pernikahan. Sepasang pengantin ini lalu dibawa ke lokasi pengecoran pondasi jembatan di tengah sungai. Nah, menjelang maghrib, semua ubur-rampe sesaji telah diletakkan di dasar pondasi. Selanjutnya dalam posisi terikat, pasangan pengantin ini dimasukkan ke dalam lubang pondasi. Saat kejadian memasukkan sepasang pengantin ke dalam lubang pondasi itu, tidak ada satupun orang pekerja yang tahu. Lalu para pekerja itu disuruh lembur untuk mengoncor jembatan selagi sungai sedang tidak banjir. Dari atas, adonan semen, batu, dan pasir digelontorkan ke bawah sehingga menimpa sepasang pengantin baru tersebut. Akhir cinta yang tragis untuk pasangan kekasih tersebut. Mereka ditumbalkan untuk pembangunan jembatan Cirahong. Jasad mereka terkubur dalam adonan semen yang hampa udara. Nah, masih menurut hasil pengamatan Kisah Tanah Jawa, pasangan tersebut hingga kini masih terperangkap di alam astral. Tidak terima dengan perlakuan yang mereka alami, sang pengantin mendiami pondasi bagian tengah jembatan, sedangkan Nyai Odah dan Aki Bohang mendiami pondasi samping kanan dan kiri jembatan Cirahong. Ya, percaya nggak percaya ya sahabat, tapi kejadian penumbalan di proyek pembangunan ini memang sering terdengar di masyarakat kita.
Korban pembangunan jembatan itu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, katanya tergantung dari permintaan si penunggu. Nauzubillah min dzalik. Nah, konon nih ya, tumbal-tumbal proyek jembatan itu kalau orang dewasa biasanya berasal dari para pekerja yang tiba-tiba terjadi kecelakaan di tempat proyek hingga ada yang meninggal dunia. Padahal kan katanya itu sebenarnya disengaja oleh kontraktor. Nah, ini cuma katanya loh ya. Terus kalau penunggunya minta korban anak-anak, biasanya kontraktor jembatan itu nyuruh seseorang buat menculik anak-anak sesuai kriterianya. Nah, berikut ini salah satu contoh kasus anak yang diculik oleh pencari tumbal, tapi alhamdulillah si anak masih bisa diselamatkan. Polisi mengamankan seorang wanita diduga melakukan tindakan penculikan di depan SD Negeri 1 Karangjala, Kelurahan Sunyaragi, Kota Cirebon pada Rabu 8 Maret 2017. Sebelum diamankan, pelaku mendekati anak-anak kecil yang sedang bermain di depan SDN 1 Karangjala. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh radarcirebon.com, kejadian itu berlangsung pukul 16.20. Pelaku mendekati anak-anak dan mengikuti salah satu anak. Saat pelaku mengikuti anak tersebut, orang tuanya ada di belakang pelaku. Melihat gelagat mencurigakan, orang tua anak itu pun teriak, "Culik, culik!" Teriakan tersebut mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berbondong-bondong mengejar pelaku yang berjenis kelamin perempuan itu hingga tertangkap. Apakah perempuan itu memang penculik? Warga RW 8 Margasari Kelurahan Sunyaragi, Keti, mengatakan saat diinterogasi pelaku mengaku bernama Susilowati, warga desa Brunut, Kabupaten Indramayu. Pelaku mengaku ingin menculik anak kecil untuk dijadikan tumbal di salah satu jembatan yang ada di Indramayu. Pas ditanya, memang wanita itu pengen nyulik 3 orang anak kecil buat dijadiin tumbal, kata Keti. Kemudian lanjut Keti, pelaku diduga seperti dicuci otaknya. Pasalnya saat diinterogasi, tatapan pelaku seperti kosong. Kalau orang gila masa pakaiannya rapi gitu? Kalau dugaan saya pelaku kayak dicuci otaknya, kata Keti. Sementara itu, Jajat Sudrajat, warga Taman Sari menuturkan, sekitar seminggu yang lalu ada 2 orang wanita mencurigakan yang menggunakan sepeda motor yang sering mendekati anak-anak kecil yang sedang bermain di sekitar rumahnya. Kemudian lanjut Jajat, disinyalir wanita yang diamankan di Jalan Karangjala 1 RW 7 merupakan wanita yang mencurigakan tersebut. Ciri-ciri wanita itu satu pakai jilbab, satunya lagi nggak pakai jilbab, jelas Jajat. Salah seorang warga tambah Jajat pernah menanyakan keperluan dari wanita tersebut. Jawaban wanita tersebut ingin mencari kuntilanak, ujar Jajat. Wah, ngeri banget ya sahabat. Semoga dengan kisah-kisah ini dapat kita ambil pelajarannya ya. Ya, walau tumbal jembatan atau proyek itu sering dibilang mitos, namun kenyataannya cerita-cerita seperti ini masih sering kita dengar di masyarakat kita. Bahkan waktu dulu kecil, saya sendiri juga pernah ketakutan kalau lihat mobil box atau mobil jeep yang lewat di depan sekolah. Katanya itu mobilnya penculik yang akan membawa kepala anak-anak untuk ditimbun di jembatan. Waduh, ngeri banget ya. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.